Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 jam. 225 knalpot brong diamankan Polresta Bandar Lampung. Sebanyak 225 knalpot brong diamankan oleh Polresta Bandar Lampung. Kabak OPS Polresta Bandar Lampung Kompol David Jackson Sianipar mengatakan diamankannya knalpot brong itu berdasarkan hasil razia yang langsung dilakukan pihaknya pada dalam operasi keselamatan Krakatau pada 4-17 Maret 2024. Dijelaskannya knalpot brong disita agar membuat keadaan lalu lintas nyaman bagi pengguna jalan lain. Untuk selanjutnya knalpot brong akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara memotongnya. Sementara beberapa knalpot lainnya akan diamankan di gudang Polresta Bandar Lampung. Hindari perang sarung, MKKS SMA imbau orang tua awasi anak selama Ramadan. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMA Selampung mengingatkan para orang tua agar mengawasi anaknya selama Ramadan. Imbauan melalui surat edaran itu menyusul tewasnya seorang remaja yang diduga terlibat dalam perang sarung di Kalianda, Lampung Selatan beberapa waktu lalu. Ketua MKKS SMA Selampung Hendra Putra mengatakan pihaknya merasa prihatin atas kasus tewasnya remaja di Kalianda. Jika ada pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam, polisi bisa memprosesnya. Sebelumnya, Polresta Bandar Lampung mengamankan 15 pelajar. Belasan pelajar tersebut diamankan saat akan melakukan aksi balap lari di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Pada Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pemkab Pesawaran anggarkan 21 miliar rupiah untuk THR ASN. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pesawaran menyiapkan anggaran sebesar 21 miliar rupiah untuk membayarkan tunjangan hari raya atau THR ASN tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Pesawaran Iswanto kepada Tribun Lampung pada Rabu 20 Maret 2024. Iswanto mengatakan secara rinci anggaran THR ASN Kabupaten Pesawaran tersebut berjumlah 21 miliar lebih. Uang tersebut nantinya akan dibayarkan kepada 4.397 pegawai. Komponen THR yang diberikan meliputi gaji, pokok, dan tunjangan di luar pangan. Menurutnya pembayaran THR ASN akan diberikan paling cepat 10 hari sebelum Lebaran. Namun kata dia, saat ini pemerintah tengah memproses penyusunan Perbub tentang petunjuk teknis pemberian THR. Iswanto menerangkan THR tahun ini mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan ada kenaikan gaji pokok sebesar 8%. Sementara itu Sekretaris Kabupaten Pesawaran Wildan menambahkan pengajuan besaran THR dilakukan oleh OPD. Polres Lamsel Polda Lampung periksa 22 orang buntut perang sarung yang merenggut korban jiwa. Polres Lampung Selatan Polda Lampung periksa 22 orang terkait perang sarung yang tewaskan remaja bernama LRF 13 tahun di Jalan Umum Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda pada Senin 18 Maret 2024 malam. Untuk itu pihaknya harus bisa mendudukan betul siapa yang patut diduga sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Autopsi terhadap jasad korban telah dilakukan di Rumah Sakit Bobazar Kalianda. Hasil sementara korban dinyatakan meninggal lemas dikarenakan trauma benda tumpul di kepala, kemudian memar di punggung dan luka pada lutut. Perang sarung tersebut bermula dari korban bersama teman-temannya Desa Kecapi, berjanjian dengan anak-anak dari Desa Pematang yang letaknya bersebelahan. Mereka berkumpul melakukan permainan perang sarung yang tidak jauh dari lokasi lapangan voli. Pasca kejadian tersebut, Polres Lamsel bertindak cepat mendatangi tokoh-tokoh dari kedua desa untuk memberikan imbauan agar tidak meluas dan menyerahkan kasus ini kepada Polres Lampung Selatan.
Polresta Bandar Lampung amankan puluhan motor hasil operasi. Polresta Bandar Lampung menggelar ekspos hasil penindakan pelanggaran lalu lintas selama operasi keselamatan Krakatau pada Rabu 20 Maret 2024. Diketahui operasi keselamatan Krakatau dimulai 4 hingga 17 Maret 2024. Polresta Bandar Lampung mengamankan sejumlah motor hasil razia penindakan operasi keselamatan Krakatau. Barang bukti yang diamankan diantaranya motor dengan keadaan surat bolong, motor dengan diperuntukkan balap liar hingga motor tidak dengan kelengkapan yang standar. Ada juga puluhan knalpot brong dari motor yang ditilang sudah ditumpuk di sana. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris pegawai. BPS Lampung Barat luncurkan FASIH. BPS Lampung Barat meluncurkan program FASIH atau Friday for Speaking English bagi seluruh pegawai. FASIH merupakan program internal BPS Lampung Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam berbahasa Inggris. Ia meyakini dengan cara tersebut para pegawai bisa melatih dan mengembangkan kecerdasannya masing-masing. Sebab menurutnya SDM yang berkualitas itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Ia mengatakan ada 4 alasan mengapa pihaknya mulai menggemborkan program FASIH. Pertama yaitu mempelajari bahasa baru, tentunya bisa melatih kecerdasan otak untuk bekerja lebih baik yang sejalan dengan peningkatan SDM. Lalu ketiga yaitu networking. Menurutnya BPS Lampung Barat juga butuh jaringan yang luas, baik domestik maupun luar negeri. Pansus DPRD Lampung dalami LKPJ Gubernur. DPRD Provinsi Lampung telah menggelar rapat paripurna istimewa agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah tahun 2023 dan rapat internal pembentukan Pansus pembahasan LKPJ pada Selasa 19 Maret 2024. Anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung Nidi Iswanto mengatakan pihaknya akan mendalami LKPJ pasca penandatanganan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Selanjutnya pihaknya akan mengkaji apakah LKPJ di masa akhir jabatan Gubernur Lampung selaras dengan RPJMD dan RPJP.